Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Danu selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Perkembangan Hukum Islam, sehingga pada hari ini kami kelompok 7 dapat mempresentasikan pemikiran hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, perspektif sejarah sosial. Sebelum kita ke materi, saya akan membacakan atau akan menyebutkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Endang Ayu Aprilia, dengan nomor induk mahasiswa 20 21 310 65. Kemudian yang kedua ada Arya Isma Pratama dengan nomor induk mahasiswa 20 21 310 44. Dan yang terakhir ada Ihsan Dwi Wijayanto dengan nomor induk mahasiswa 20 21 310 50. Kita mulai materi pertama, yaitu mengenai biografi Imam Syafi'i. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Nama lainnya beliau yaitu Imam Asy-Syafi'i. Beliau merupakan ahli fikih yang lahir pada tahun 767 Masehi atau 150 Hijriah di Askelon, Gaza, Palestina. Sedangkan wafatnya tahun 205 Hijriah atau 820 Masehi di Fustat, Mesir. Imam Syafi'i berasal dari etnis atau suku bangsa Bani Muthalib. Gagasan yang terkenal dari beliau adalah evolusi fikih. Kajian sejarah sosial hukum Islam. Yang dimaksud dengan sejarah sosial pemikiran hukum Islam adalah mengkaji pemikiran hukum Islam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu pemikiran dalam hukum Islam. Kemudian hal itu bertujuan untuk menelusuri bukti sejarah, dan sebagian bukti-bukti itu adalah adanya pengaruh faktor lingkungan sosial budaya dalam kitab-kitab fikih, aturan perundang-undangan negeri Muslim, keputusan pengadilan, dan fatwa-fatwa ulama. Pengaruh kondisi sosial dan politik terhadap pemikiran hukum Islam oleh Imam Syafi'i. Ketika berusia 10 tahun, beliau dibawa ibunya ke Mekah. Saat itu beliau telah hafal Al-Quran. Di Mekah, Imam Syafi'i banyak belajar dari para ulama hadis karena kefakirannya sering memunguti kertas-kertas yang dibuang kemudian disimpan untuk menulis ilmu yang beliau dapatkan. Di sisi lain, saat ilmu kalam dalam kelompok Mu'tazilah semakin meluas di masa Imam Syafi'i, beliau sangat membenci ilmu kalam tersebut dan tidak mempelajarinya. Maka di sini kelompok Mu'tazilah mempunyai pengaruh dalam diri Imam Syafi'i pada dua sisi pengaruh, yaitu positif dan juga negatif. Untuk pengaruh positif atau contoh dampak positif yang diberikan dari adanya kelompok Mu'tazilah tersebut, yaitu seperti adanya metode yang beliau tempuh dalam melakukan diskusi serta dialog seputar fikih dan kuatnya hujah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tersebut. Dalam konteks saluran hukum Islam, Imam Syafi'i dikenal sebagai ulama yang toleran terhadap pendapat ulama dan juga para ulama yang lainnya. Kemudian mengenai pemikiran hukum Islam oleh Imam Syafi'i. Pemikiran hukum Islam dalam mazhab Syafi'i terdokumentasi dalam berbagai kitab yang ditulis Imam Syafi'i, baik itu yang ditulis beliau sendiri atau yang dilanjutkan oleh murid-murid bermazhab Syafi'i. Karya-karya Imam Syafi'i diantaranya yaitu adanya kitab Al-Um. Kitab ini ditulis langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan pertama dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih. Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan Al-Qaul Al-Qadim atau pendapat lama dan Al-Qaul Al-Jadid atau pendapat baru. Kitab ini dicetak berulang kali dalam 8 jilid bersamaan dengan kitab Usul Imam. Kemudian yang kedua ada kitab Al-Risalah. Kitab Al-Risalah ini pada tahun 1321 Hijriah dicetak oleh Dar Asyab, Mesir. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 Hijriah. Dan karya kitab Risalah ini merupakan kitab usul fikih yang pertama kali dikarang, dan karena hal tersebut Imam Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar ilmu hukum atau usul fikih.
Di antaranya diterangkan pokok-pokok pikiran Syafi'i dalam menetapkan hukum. Kemudian yang ketiga ada kitab Amali Al-Kubro. Pembahasan dalam kitab ini yaitu tentang rukun Islam yang berjumlah 5 dan berisi tentang ketentuan amaliyahnya. Selain penjelasan kitab-kitab yang tadi, juga ada beberapa kitab lainnya seperti Imla Al-Sokir, kemudian ada kitab Mukhtasar Al-Buwaiti, ada kitab Mukhtasar Al-Robi, kitab Mukhtasar Al-Muzani, kitab Jizyah, dan lain-lain serta kitab tafsir dan sastra. Untuk landasan pemikiran yang dibangun oleh Imam Syafi'i, yaitu meliputi pertama, menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya. Kemudian yang kedua, memperkokoh hujah hadis secara umum dan mengukuhkan hujah hadis ahad secara khusus, serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan secara nyata baik antara Al-Quran dan hadis maupun antara satu hadis dengan hadis lainnya sebagai sumber dalil. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman atau ijma', kemudian memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum, serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan qiyas. Yang kelima, memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujah Mu'tazilah yang terlalu ekstrim dalam mentakwil sifat Allah. Berikutnya, memberikan peringatan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, serta di dalam Al-Quran ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan Al-Quran atau bahasa Arab. Kemudian yang ketujuh, yaitu menerangkan tentang amar atau perintah dan nahi atau larangan. Yang terakhir, menjelaskan nasuh dan mansuh atau pembatalan hukum. Sekian dari kelompok 7. Apabila terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.